Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke perjumpaan pertama kita membahas kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Al-Albani artinya beliau berasal dari Albania. Kan ayah beliau Nuh Najadi berasal dari Albania, menghabiskan masa kecil di Albania sebelum akhirnya mengungsi ke negeri Syam, Syria, dan beliau menghabiskan waktunya di sana untuk menuntut ilmu. Ayahnya, Nuh Najadi, adalah seorang yang alim, seorang yang pandai, seorang yang berilmu dari mazhab Hanafi. Dari ayahnya, Syekh belajar tentang fikih Hanafi, kemudian juga belajar tentang ilmu memperbaiki jam. Menarik kan? Ilmu memperbaiki jam. Karena Syekh Nasiruddin Albani ini orang yang tekun, dan jam tuh perlukan ketekunan kan. Bayangkan kalau kita merepair jam otomatis seperti Rolex, Omega dengan mechanical partsnya yang sangat precise, ini diperlukan ketekunan. Nah, Syekh mempunyai ketekunan. Memang dari kecil terkenal dengan ketekunannya. Syekh, yang unik tentang beliau lainnya adalah beliau orang yang sanggup untuk membaca 16 jam dalam sehari. Jadi, kalau kita cuma punya 24 jam sehari, habis 16 jam untuk membaca, konsisten bertahun-tahun, apa yang dihasilkan dari belajar itu, coba bayangkan. Jadi kalau teman-teman cuma belajar 2 jam sehari, masih jauh lah mau menjadi level-level Syekh. Saking rajinnya membaca, sampai ketika beliau belajar di Maktabah Az-Zohiriyah di Syam, si penjaga perpustakaan itu membaginya kunci. Udahlah, aku capek, nih kunci, kamu buka sendiri, nanti kamu tutup sendiri. Sampai seperti itu. Nah, beliau tuh yang membuat ilmu hadis menarik kembali. Dulu orang-orang melihat ilmu hadis tuh seperti kayaknya bidang lain lebih menarik deh. Sampai Syekh datang dan memukau orang banyak dengan keilmuannya. Jadi beliau, apa yang beliau buat adalah beliau buka kembali hadis-hadis yang sudah dirangkum oleh dalam kitab-kitab besar, Bukhari, Muslim, Abu Daud semua. Kemudian beliau berikan ulasannya, sehingga beliau bisa memberikan pendapat saya. Hadis yang ada di dalam ini mungkin sedikit berbeda dengan penulisnya, dan menurut saya umpamanya ini hasan, ini sahih, ini dhaif, seperti itu. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih ilmu hadis tuh? Ilmu hadis itu apa coba? Ilmu hadis adalah ilmu untuk memeriksa suatu berita. Hadis dibagi dua, isi dan sanad atau pembawa berita. Nah, jadi nanti dicek tuh pembawa beritanya. Para ahli hadis tuh punya list para sahabat, kemudian murid para sahabat, sampai mungkin 3 atau 4 generasi sampai ke zaman para muhadisin seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud semua. Mereka ada sekitar 4 atau 5 generasi. Nah, orang-orang itu dilihat kemampuannya dalam menghafal, kemudian apakah mereka itu bisa dipercaya, pernah bohong enggak,
untuk memberikan sedikit flavor, seperti kita nih yang kalau banyak ujian suka-suka lupa rumus, otomatis sudah masuk daftar hitam daripada list sanad hadis, narator hadis. Kemudian dia suka buang-buang waktu enggak? Suka datang kedai-kedai atau minum-minum kopi sampai menghabiskan waktunya lama-lama, sudah masuk dalam area abu-abu dari narator hadis. Sampai seperti itu. Jadi dikenali karakter daripada para narator ini. Itulah ilmu hadis. Itu yang membedakan Islam dengan agama lain. Agama lain mereka nggak peduli. Oke, kita dengarkan kisah ini. Kisah umpamanya apa ya? Saya nggak mau terlalu memberikan statement buruk. Kisah E ini betul atau enggak? Oh, nggak tahu. Saya jumpai sudah tertulis. Itu kalau di agama lain itu cuma seperti itu. Kalau di kita enggak. Berita itu siapa yang ngomong? Oh, yang ngomong tuh fulan sampai 5 orang fulan. Oke, fulan tuh gimana? Ada yang cacat nggak dengan memorinya? Ada yang cacat dengan sifat amanahnya? Nah, kemudian habis itu dilihat lagi. Oke, sekarang semuanya sudah oke dari segi sanadnya. Gimana beritanya? Beritanya bertentangan nggak dengan ilmu agama yang lain? Seperti itu. Itu yang membuat kenapa Islam itu adalah agama yang benar. Karena memang secara level jauh di atas yang lain. Baik. Beliau mendapat banyak pujian dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Dan salah satu murid beliau adalah Al-Muqbil, seorang ulama terkenal di Syam. Nah, saya ingin memberikan beberapa poin wasiat dari Syekh Albani ketika beliau dekat menjelang meninggal dunia. Wasiat dari Syekh adalah yang pertama untuk terus bertakwa kepada Allah. Itu nomor 1. Nomor 2, terus menerus menambah ilmu agama. Jangan pernah puas dengan ilmu agama yang Anda punyai, karena ilmu berbanding lurus dengan iman. Ketiga, agar mereka mengetahui amal-amal mereka berdasarkan ilmu. Jadi mereka melakukan amal perbuatan itu dengan landasan untuk memastikan bahwa ini betul dari Rasulullah SAW atau enggak. Yang berikutnya adalah jangan ikut bekerja sama dengan orang yang mengajak untuk memberontak terhadap pemerintah yang sah. Ini termasuk yang diwasiatkan oleh Syekh. Saya dapat ini dari kajian yang disampaikan oleh Dr. Musyafa Ad-Darimi dari Bekasi. Nah, kenapa kita tidak bekerja sama dengan orang yang mengajak memberontak terhadap pemerintah? Bisa jadi dia betul, tapi dampaknya itu yang merugikan kaum muslimin kebanyakan. Jadi, lihat Syria sekarang nih. Kita tahu pemimpinnya seperti apa. Dan kita tahu yang memberontak tuh mereka menyuarakan kebenaran. Tapi apa akibatnya sekarang nih? Hancur satu negara. Kemudian yang poin berikutnya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita diharuskan berlemah lembut dalam dakwah, terutama untuk orang-orang yang menyelisihi kita. Yang menyelisihi kita itu harus paling lembut. Jadi itu poinnya. Saya akan menutup dengan poin yang terakhir adalah berdakwalah hanya berharap wajah Allah. Jangan berharap terhadap dunia untuk mendapatkan ketenaran atau uang darinya. Berharaplah
hanya dengan pahala dari Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.